Di sekitar kita selalu ada serangga sekecil kuku jari, tidak menggigit, tidak juga menyengat, tetapi bisa bikin kulit melepuh, terasa terbakar, bahkan meninggalkan bekas luka hitam. Serangga ini sering disebut tomcat, bentuknya kecil dengan warna yang mencolok. Tapi efek yang ditinggalkan bisa bikin manusia trauma melihat keberadaannya. Hari ini kita akan membahas tomcat secara lengkap, mulai dari nama ilmiah, ukuran, jumlah spesies, pola hidup, hingga alasan kenapa serangga ini termasuk salah satu yang paling berbahaya bagi manusia. Bukan karena gigitan, tapi karena kesalahan kecil manusia itu sendiri. Apa itu tomcat? Tomcat bukanlah nama ilmiah. Nama aslinya adalah Phaedraus yang diambil dari genus mereka sendiri. Mereka berasal dari keluarga Staphylidae dalam ordo Coleoptera, yaitu kelompok kumbang. Artinya, tomcat bukan anggota semut, bukan dari lalat, apalagi nyamuk, melainkan kumbang bersayap pendek. Sebutan tomcat muncul karena perilaku serta dampaknya. Nama tomcat adalah panggilan paling umum di Indonesia. Sedangkan spesies tomcat yang sering menyebabkan masalah adalah Phaedraus fuscipes dan Phaedraus littoralis. Dua spesies ini paling sering masuk rumah dan berinteraksi langsung dengan manusia. Di negara lain, serangga ini juga punya sebutan lain, seperti roof beetle, Nairobi fly, dan Phaedraus beetle. Ukuran tomcat terbilang kecil, sekitar 7 hingga 13 mm. Mereka bersayap pendek namun tetap bisa terbang. Memiliki kombinasi warna terang dan mencolok. Warna mencolok ini bukan tanpa alasan. Di alam liar, warna cerah adalah tanda peringatan. Sayangnya, manusia sering mengabaikan sinyal tersebut. Tomcat tidak hanya satu spesies saja, melainkan lebih dari 600 spesies yang ada di dunia ini. Mereka tersebar luas di Asia, Afrika, Eropa, hingga Australia. Meski spesies tomcat terbilang banyak, namun hanya sebagian kecil yang benar-benar berbahaya bagi manusia. Yang bermasalah adalah spesies penghasil racun pedrin dalam jumlah tinggi. Indonesia termasuk wilayah yang paling sering mengalami kasus tomcat, terutama saat musim hujan dan perubahan cuaca ekstrim. Tomcat dengan Phaedraus fuscipes adalah yang paling terkenal dan berbahaya. Spesies ini paling sering menyebabkan dermatitis tomcat. Mereka sering masuk rumah, aktif di malam hari, dan sangat tertarik pada cahaya lampu. Tomcat tidak memproduksi racunnya sendiri. Racun tersebut bernama pedrin yang sebenarnya dihasilkan oleh bakteri simbion di dalam tubuh mereka. Tanpa bakteri ini, tomcat tidaklah beracun. Hal ini adalah bukti bahwa tomcat menjadi salah satu contoh paling unik di alam liar. Mereka adalah serangga kecil dengan senjata biologis hasil kerjasama mikroorganisme. Meski begitu, tomcat memiliki gaya hidup dan perilaku yang sebenarnya berguna bagi manusia. Sebab mereka memakan hama pertanian, serangga kecil, bahkan larva yang merusak tanaman. Artinya, tomcat adalah predator alami hama. Makhluk kecil satu ini mendiami sawah, kebun, rerumputan yang lembab, serta area pertanian. Namun, mereka adalah nokturnal alias aktif pada malam hari dan sangat tertarik cahaya putih serta lampu neon. Itulah alasan mengapa tomcat sering masuk rumah, nempel di dinding, lalu tiba-tiba jatuh ke kasur atau pakaian. Bukan karena dia menyerang, tapi karena mereka salah navigasi.
Meskipun secara alamiah, tomcat tidak menggigit dan menyerang. Namun ada beberapa hal yang paling berbahaya dari serangga kecil ini. Bahaya tersebut muncul ketika tomcat dipencet, ditepuk, atau dihancurkan di kulit. Jadi, saat tubuhnya hancur, racun pederin keluar dan mengenai kulit. Racun tersebut meninggalkan efek luar biasa seperti rasa panas bagaikan terbakar, kulit menjadi kemerahan parah, lepuhan berisi cairan, luka memanjang, bahkan bekas hitam yang bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Meskipun racun ini tidak mematikan, namun pederin 12 kali lebih beracun dari bisa ular kobra. Diketahui sangat destruktif untuk jaringan kulit. Dan yang bikin parah adalah racun pederin mampu menyebar melalui tangan. Kemudian bisa pindah ke mata dan menyebabkan iritasi serius. Bahkan bisa menyebar ke area lain saat sedang tidur. Dalam kasus ini, manusia sering menjadi korban. Kenapa harus manusia? Umumnya, manusia memiliki refleks saat melihat serangga. Salah satunya adalah melihat tomcat lalu ditepuk, entah itu panik, gregetan, tidak tahu, atau mungkin meremehkan karena dianggap kecil. Padahal, satu sentuhan yang salah bisa berujung luka serius. Jadi, lain kali kalau melihat tomcat jangan ditepuk apalagi dipencet. Tomcat mengajarkan satu hal penting, bahwa ukuran kecil tidak selalu berarti tidak berbahaya. Di alam liar, terkadang yang paling mematikan bukanlah yang besar dan buas, tetapi yang tidak pernah kita pahami. Kalau kamu pernah ketemu tomcat, ingat satu hal, jangan panik, jangan dipukul, dan jangan diremehkan. Pengetahuan sederhana tentang tomcat bisa mencegah luka yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dengan memahami perilakunya, kita bisa menghindari dampak berbahaya tanpa harus panik atau membunuhnya. Karena di alam, memahami jauh lebih aman daripada bereaksi secara refleks. Satu kesalahan kecil bisa berakibat besar, dan satu pengetahuan kecil bisa jadi perlindungan terbaik.